Rahasia air yang layak minum. Mengapa air bersih belum tentu sehat, tetapi air sehat sudah pasti bersih? Air adalah sumber kehidupan, tetapi tidak semua air yang tampak bersih aman untuk dikonsumsi. Banyak orang berpikir bahwa air yang jernih sudah pasti sehat, padahal tidak selalu demikian. Untuk memahami rahasia air yang layak minum, kita perlu membedakan antara air bersih dan air sehat. 1. Apa itu air yang layak minum? Air yang layak minum harus memenuhi beberapa kriteria berdasarkan standar kesehatan global seperti WHO dan Kementerian Kesehatan. A. Bebas dari mikroorganisme berbahaya, bakteri, virus, parasit. B. Tidak mengandung zat kimia berbahaya, logam berat, pestisida, nitrat. C. Memiliki mineral yang cukup untuk mendukung kesehatan tubuh. D. pH seimbang antara 6,5 sampai 8,5 agar tidak mengganggu metabolisme tubuh. E. Jernih, tidak berbau dan tidak berasa aneh sebagai indikator kebersihan. 2. Mengapa air bersih belum tentu sehat? Air yang tampak bersih belum tentu sehat karena masih bisa mengandung bahaya yang tidak terlihat. Berikut beberapa alasannya. A. Mengandung mikroorganisme berbahaya. Air yang tampak jernih bisa saja masih mengandung bakteri, virus atau parasit yang tidak terlihat dengan mata telanjang. Misalnya, E. coli, menyebabkan diare, muntah, dan infeksi usus. Salmonella bisa menyebabkan tifus. Cryptosporidium dan Giardia, parasit yang menyebabkan gangguan pencernaan. Contohnya, air sungai yang jernih tetapi tidak diolah bisa membawa bakteri dari limbah hewan atau manusia. B. Mengandung zat kimia berbahaya. Beberapa sumber air bisa mengandung logam berat atau zat kimia beracun, seperti timbal atau PB, beracun bagi sistem saraf, terutama pada anak-anak, arsenik atau as. Bisa menyebabkan kanker jika dikonsumsi dalam jangka panjang. Nitrat atau NO3, berasal dari pupuk atau limbah industri, berbahaya bagi bayi atau sindrom bayi biru. Misalnya, air dari sumur dekat area industri atau pertanian bisa terlihat bersih tetapi mengandung logam berat yang tidak terlihat. C. Kekurangan mineral esensial. Air yang diproses dengan teknologi seperti reverse osmosis atau RO atau distilasi mungkin terlihat sangat bersih, tetapi karena terlalu murni, air ini tidak mengandung mineral esensial yang penting bagi tubuh seperti kalsium dan magnesium. WHO tidak merekomendasikan air demineralisasi untuk konsumsi jangka panjang, karena bisa memengaruhi keseimbangan elektrolit tubuh dan meningkatkan risiko osteoporosis serta gangguan metabolisme. D. pH tidak seimbang. Air dengan pH terlalu rendah, asam, bisa menyebabkan korosi pada pipa, dan berisiko merusak gigi serta sistem pencernaan. Berisiko kena penyakit, contohnya sel kanker termasuk asam berat yang merusak tubuh. Kesimpulan, air yang tampak bersih belum tentu sehat karena bisa mengandung mikroorganisme berbahaya, zat kimia beracun, kekurangan mineral, atau memiliki pH yang tidak seimbang. 3. Mengapa air sehat sudah pasti bersih? Air sehat adalah air yang tidak hanya tampak bersih, tetapi juga memenuhi semua standar kesehatan sehingga sudah pasti aman untuk dikonsumsi. A. Bebas dari mikroorganisme berbahaya. Air sehat harus melalui proses sterilisasi atau filtrasi untuk membunuh bakteri, virus, dan parasit. Contohnya, perebusan air dapat membunuh mikroorganisme. Filtrasi dengan UV atau ozon dapat mensterilkan air tanpa meninggalkan residu kimia. B. Tidak mengandung zat kimia berbahaya. Air sehat harus diuji untuk memastikan tidak ada kontaminasi logam berat, pestisida, atau zat beracun lainnya. C. Mengandung mineral yang cukup. Air sehat memiliki mineral alami seperti kalsium, Ca, penting untuk kesehatan tulang dan gigi. Magnesium, Mg, membantu fungsi saraf dan otot. Kalium, K, menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Air mineral alami dari sumber mata air pegunungan adalah contoh air sehat yang kaya mineral. D. pH seimbang 6,5–8,5 yang layak dikonsumsi. Air sehat memiliki pH yang mendukung keseimbangan tubuh, tidak terlalu asam atau basa.
Kalau keadaan kurang sehat, boleh dinetralisir dengan air pH yang agak basa. Karena dari hasil penelitian ilmiah, tubuh yang kurang sehat bersifat asam. Contoh, penyakit kanker, tubuh bersifat asam berat. Air minum yang tidak tercemar mikroplastik. Dari hasil penelitian dari para ahli, ditemukan adanya mikroplastik di dalam air minum galon atau botol plastik kemasan. Jika masuk ke dalam tubuh, bisa kena penyakit kanker dan lain-lain. Kesimpulan, air sehat sudah pasti bersih, karena telah memenuhi semua standar kesehatan termasuk kebersihan, bebas dari kontaminan, dan memiliki mineral esensial untuk kesehatan. 4. Kesimpulan akhir, rahasia air yang layak minum. Dari semua penjelasan, jelas bahwa air bersih belum tentu sehat, tetapi air sehat sudah pasti bersih. Bagaimana memastikan air yang kita minum sehat? A. Gunakan filtrasi berkualitas, misalnya ultrafiltrasi atau UF, karbon aktif, ultraviolet atau UV. B. Pilih air mineral alami yang mengandung mineral esensial. C. Hindari air yang terlalu murni tanpa remineralisasi, RO atau reverse osmosis. D. Uji kualitas air secara berkala, terutama jika menggunakan sumur pribadi. Dengan memahami rahasia air yang layak minum, kita bisa lebih selektif dalam memilih air untuk dikonsumsi sehari-hari demi menjaga kesehatan jangka panjang. Disarankan, untuk hidup lebih sehat, lebih baik memproduksi air minum sendiri dengan produk filter air minum yang berkualitas dan sudah lolos tes laboratorium, daripada beli air minum di luar. Kesimpulan akhir, yang menyatakan air layak dikonsumsi adalah dari hasil pemeriksaan laboratorium sesuai standar internasional atau WHO, bukan dari iklan atau pernyataan.